agak menyayangkan aja statementnya. Kuliah itu bukanlah hal yang wajib, karena program wajib belajar itu cukup sampai SMA atau SMK, jadi 9 tahun wajib belajar. Kuliah itu hanyalah kebutuhan tersier ya, dibilang ya. Tersier itu kebutuhan yang ya perlu nggak perlu lah istilahnya. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi. Lari-lari bareng gue di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk teman-teman yang ada di sakit, semoga segera lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, hari ini, pagi ini tempatnya, gue lagi dalam perjalanan menuju kantor. Cuacanya cukup asik untuk berkendara. Cuacanya cerah berkabut karena masih pagi ya, sekitaran jam setengah 7 lah ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin terus konten gue. Terima kasih yang udah nge-like, terima kasih yang sudah komen, dan tentu aja terima kasih yang udah subscribe. Karena berkat dukungan kalian, gue masih tetap semangat untuk membuat konten ini kembali. Lumayan cukup ramai ya untuk berkendara di akhir pekan sebenarnya. Ya nggak seramai kayak hari biasanya sih, cuma lumayan ramai, ramai lancar. Jadi topik-topik yang suka gue angkat kalau setiap berkendara tuh lebih kepada ini ya, isu sehari-hari atau kebetulan lagi viral di medsos. Jadi ada bahan obrolan lah, ada bahan cerita buat teman-teman. Jadi nggak suntuk-suntuk banget nontonin gue nyetir motor. Jadi kemarin gue sempat ini ya, rame di media sosial gitu tentang masalah UKT. UKT itu kayak uang semester kuliahan gitu. UKT ini tuh terjadi peningkatan yang cukup signifikan banget malah. Karena kenaikan UKT bisa mencapai 100% atau bahkan 2 kali lipatnya. Tapi tergantung dari universitasnya. Rame, banyak demo ya, mahasiswa sebenarnya ya, memperjuangkan UKT ini kok kenapa bisa naiknya sedemikian rupa. Tiba-tiba perwakilan dari Kemendikbud memberikan tanggapan, cuma menurut gue tanggapannya tuh nggak pada tempatnya aja, menyakitkan hati untuk para pejuang yang
Jadi ya para pejuang keluarga yang menempuh pendidikan untuk mengejar cita-cita gitu ya, agak menyayangkan aja statementnya. Ya dia berpendapat bahwa universitas itu bukanlah, atau ya kuliah lah ya, kuliah itu bukanlah hal yang wajib, karena program wajib belajar itu cukup sampai SMA atau SMK, jadi 9 tahun wajib belajar, jadi nggak harus kuliah gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kuliah itu hanyalah kebutuhan tersier ya, dibilang ya. Tersier itu kebutuhan yang ya perlu nggak perlu lah istilahnya. Ya cuma statement itu keluar dari Kemendikbud seperti itu, agak menyayangkan aja. Kenapa? Karena di saat Pak Presiden mengeluarkan statement nilai, bukan pencapaian atau bukan nilai ya, kelulusan atau orang-orang yang mengambil S2 dan S3 itu rendah di Indonesia gitu. Dia meminta untuk meningkatkan lagi supaya makin banyak orang-orang yang punya gelar S2 S3, sehingga ya penelitian di Indonesia atau perkembangan ilmu pengetahuan itu jauh lebih berkembang. Jadi cukup kontradiktif dari pernyataan pimpinan negara sama bawahannya, sama pembantunya. Ya mungkin Mas Nadiem bisa briefing dulu lah minimal sama anak buahnya gitu ya. Karena ya gak sinkron gitu pusat sama departemennya. Di saat emang statementnya keluar yang harus tinggi gitu ya, tapi kok malah bilang ya kebutuhan tersier, jadi seakan-akan itu membuat kita nggak semangat buat lanjut belajar lagi gitu. Sedangkan di luar negeri banyak beasiswa atau banyak subsidi dari pemerintah untuk orang-orang yang mau melanjutkan ke kuliah. Salah satunya ya Jepang, Singapura gitu. Mereka tuh anggarannya cukup besar untuk pendidikan, karena itu mereka melakukan subsidi untuk mereka-mereka yang mau kuliah. Beasiswa, harusnya menurut gue itu sih yang harusnya dilakukan sama Kemendikbud. Bagaimana mencari sponsor untuk membuat orang-orang tuh bisa kuliah, bagi orang-orang daerah yang mungkin akan kembali ke daerah. Memang sudah mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan gitu ya, LPDP, tapi LPDP dari Kemenku. Itu teman-teman itu yang mengganjal di hati dan pikiran gue kemarin begitu baca, kok ini amat ya gitu. Sama halnya kayak statementnya mantan kepala Kominfo yang tertangkap korupsi. Kalau teman-teman ingat soal Kominfo yang ramai itu dulu, yang Pak Joni G Plate, soal judi online gitu, itu cukup ramai itu statementnya, dan jadi akhirnya jadi bahan lucu-lucuan gitu. Dia mengatakan statement staffnya ya, yang ngomong kayaknya staffnya. Kalau menurut saya ini bukan judi gitu, nggak boleh, bukan judi gitu, judi online itu. Makanya lucu banget tuh. Setelah kita ramai, kita viral gitu, kita menyebutkan berbagai macam produk dan jenis-jenis perjudian online gitu ya. Ya posisi balik pesan aja buat orang-orang balik ibu yang kemarin ngeluarin statement di Kemendikbud ya, di briefing ibunya, kasihan.
Ya setidaknya caranya yang lebih baik lah, yang enak lah ngomongnya, kebutuhan tersier kalau masuk ke universitas. Ya ya itu bisa dibilang ya akan kami cari tahu dulu, ya kami perbaiki lagi, akan kami cari tahu grassroots permasalahannya apa, kenapa UKT bisa naik, kan gitu lebih bikin adem gitu ya, mencari tahu dulu apa, jangan tiba-tiba itu kebutuhan tersier itu terserah universitas yang mengatur. Aduh ya banyak. Memang sekarang ya kalau mau perhatikan ya universitas ini sebenarnya bisnis juga yang menguntungkan buat investor. Apalagi pendidikan kedokteran ya, itu putarannya cepet banget ya. Bangun unit, bangun rumah sakit, bangun banyak, cepet banget. Karena ya penerimaan mahasiswa barunya sendiri aja untuk masuk sendiri yang swasta juga cukup fantastis harganya. Jadi kalau ditanya kedokteran untuk orang-orang bonafit ya iya, karena lingkaran setannya itu nggak semua ya, tapi ya jalurnya dibuat seperti itu gitu. Kalau lo nggak mampu bayar ya udah, soalnya lo pakai jalur prestasi masuk universitas negeri ya, siswa untuk melalui jalur itu aja butuh miracle dan lo harus pintar banget. Ya itulah cerita untuk pagi ini beritanya. Jadi semoga cepat ini ya, cepat jelas lah ini kenapa tiba-tiba UKT kok meledak tinggi banget. Kasihan apalagi senior saya yang mau melanjutkan pendidikan spesialis gitu, biaya masuknya 2 kali lipat sekarang. Ya puluhan lah, walaupun terbilang nggak setinggi masuk FK swasta kedokteran umum gitu, tapi tetap aja Pak, uang itu banyak Pak, besar. Aduh astagfirullah, uang itu banyak Pak, besar. Nggak semua orang tuh punya uang sebanyak itu, apalagi untuk yang udah berkeluarga gitu, yang harus menafkahi, yang harus membiayai keluarganya gitu. Susah Pak. Jadinya akhirnya apa, ya udah jadi dokter umum dulu aja, nggak tahu kapan ambil spesialisnya kalau belum ada modal gimana. Akhirnya balik lagi, angka peningkatan dokter spesialisnya ya nggak bertambah. Kan itu juga yang Pak Jokowi sama Pak Budi Gunadi permasalahin toh. Sini aja deh motor dikasih. Dikasih sama Pak Menkes sama Pak Jokowi, yang dikeluhkan itu Pak Menkes sama Pak Jokowi soal rasio dokter spesialis di Indonesia. Ya untuk masuk ke spesialisnya aja sekarang seperti itu gitu, UKT-nya besar banget. Ya kalau ada yang mampu ya silahkan, tapi kan nggak terlalu lagi, nggak semua orang, segelintir. Kalau financial supportnya bisa mah monggo gitu, cuma kan nggak semua orang. Balik lagi itu deh yang jadi akar permasalahan, sehingga balik lagi rasio untuk orang yang lulus menjadi spesialis juga terhambat lagi. Ini yang harus dicari bersama solusinya, Kemendikbud, Mas Nadiem. Boya kalau dikasih tahu didengerin gitu. Harus ya butuh bantuan investor,
gitu, bantuan investasi gimana caranya biar bisa masuk UKT. Kalau emang negara nggak bisa subsidi, minimal ya sponsor, siapa yang mau danain. Pun juga harus jelas ya, walaupun sponsornya Pemda, Pemkot gitu, Pemprov mau danain nih sekian ini, tapi syaratnya harus begini ya silakan, tapi proposal itu udah jadi gitu loh. Jangan kita yang nyari-nyari lagi, nyari sana nyari sini, karena ya itu balik lagi, itu kan balik ke channeling ya. Kalau semua orang tuh punya channel untuk bisa mendapatkan akses tersebut gitu. Jadi ya menurut gue harus ada di Kemendikbud tuh di bidang sponsor atau investor gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang mau ambil pendidikan gitu, datang ke Kemendikbud, dilihat nih ada nggak yang mau sponsorin nih, gue kuliah ambil S2, ambil S3 gitu, ambil spesialis gitu. Cari kriterianya, mungkin itu tanah putra daerah gitu, wilayahnya sama, ambil foto dari PT apa gitu, atau dari dana hibah mana, dana penelitian mana, ambil gitu. Menurut gue sih itu. Jadi butuh pak, sponsor tuh butuh, nggak cuma event olahraga aja butuh sponsor, sekolah juga butuh sponsor ya, karena baik-baik nggak semua orang tuh punya privilege yayasan papa dan mama tuh yang cukup kuat finansial gitu. Ya bener ya, apa yang dibilang sama Om Rocky Gerung ya bener ya, sekolah nggak bikin tuh jadi sukses. Tapi konteksnya adalah sekolah itu adalah tempat lo untuk membuat berpikir dan cara nalar lo lebih kritis, lebih terasa, lebih tajam, sehingga ketika di kehidupan bermasyarakat ya lo bisa memecahkan masalah dengan baik gitu. Jadi itu yang diambil dari pendidikan sekolah tuh itu gitu. Ya tentu kalau udah ambil S2 S3 ya sesuai sama bidangnya untuk mencari masalahnya, dan itu ya ilmu teknologi. Come on man, kita udah ketinggalan jauh sama negara-negara sebelah gitu. Masa mau tambah ketinggalan lagi gitu. Jadi akar permasalahannya menyebabkan banyak dampak gitu. Jadinya efek domino. Ya harapannya dari gue sih semoga cepat ditemukan solusinya, semoga Kemendikbud cepat tanggap ya, cepat sadar bahwa ini tidak baik-baik saja dan tidak sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Ya karena nanti bisa berdampak juga kan ke, nggak cuma ke UKT kuliah, nanti bisa ke uang sekolah, SMA, SMK, SMP, SD, bahkan sampai PAUD pun juga bisa berdampak gitu. Nah, semoga cepat selesai deh. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk pagi ini, untuk ceritanya. Thanks for everyone who always support me. Thanks for watching me. Terima kasih yang udah pada dukung, yang udah sering nonton, yang udah nge-like, yang udah komen, dan tentu aja udah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak. Alhamdulillah nambah 1 subscribe-nya. Terima kasih engkau yang ada di sana. Semoga channel gue bisa menghibur terus. Gue akan berusaha untuk update terus. Terima kasih. Sampai ketemu di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Bye. Assalamualaikum.